Harga beras naik, minyak goreng tak terjangkau, biaya hidup makin mencekik, tapi penghasilan stagnan. Kita mulai bertanya-tanya, ada apa dengan negara ini? Apakah ini sekadar hukum pasar yang tak bisa dikontrol? Atau ada struktur kekuasaan yang memainkan perannya di balik layar? Mari kita bahas fenomena ini dengan pendekatan ekonomi politik. Siapa yang bertanggung jawab ketika hidup rakyat makin mahal? Dalam teori ekonomi dasar, harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Ketika pasokan menurun atau permintaan melonjak, harga cenderung naik. Namun, pendekatan ini terlalu simplistik. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, hingga BBM tidak selalu karena kekurangan stok atau lonjakan permintaan. Faktor struktural seperti kebijakan impor, kartel komoditas, monopoli distribusi, hingga spekulasi pasar memiliki peran besar. Dan disinilah pendekatan ekonomi politik menjadi relevan. Ekonomi politik menempatkan ekonomi bukan sebagai ruang netral, tetapi sebagai medan pertarungan kekuasaan. Siapa yang mengendalikan distribusi beras? Siapa yang menentukan harga minyak? Siapa pemilik rantai pasok? Dalam banyak kasus, perusahaan besar yang berafiliasi dengan kekuasaan politik memegang kendali penuh. Dalam teori rentier state dan oligarki ekonomi, negara seringkali tunduk pada kepentingan segelintir elit yang menguasai sumber daya. Kebijakan publik kemudian didesain untuk menjaga stabilitas mereka, bukan rakyat. Pemerintah sering berdalih bahwa subsidi tidak efektif dan membebani anggaran. Namun, pertanyaannya, siapa yang disubsidi dan untuk siapa penghapusan itu dilakukan? Ketika subsidi BBM dipangkas, rakyat kecil yang menanggung. Tapi pada saat yang sama, insentif pajak dan kemudahan usaha terus diberikan kepada korporasi besar. Ini adalah bentuk redefinisi peran negara. Dari negara kesejahteraan menjadi negara pasar. Market state, di mana fungsi utama negara bukan lagi melindungi rakyat, tapi menjamin stabilitas pasar. Vietnam memiliki sistem ketahanan pangan nasional yang kuat. Negara menjaga kedaulatan produksi beras dengan intervensi aktif. Malaysia menetapkan batas harga dan mengontrol distribusi bahan pokok melalui lembaga negara. Bandingkan dengan Indonesia, ketergantungan pada impor, lemahnya regulasi pasar, dan liberalisasi harga membuat rakyat sangat rentan. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi keputusan politik. Negara memilih untuk menyerahkan kebutuhan pokok pada logika pasar bebas. Ketika harga-harga tak terkendali dan subsidi dicabut, daya beli rakyat melemah. Akibatnya, terjadi migrasi besar-besaran dari desa ke kota. Buruh tani kehilangan lahan dan pekerjaan, mencari upah murah di pabrik atau sektor informal. Ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan struktural, pendapatan rendah, beban hidup tinggi, dan negara abai. Ketimpangan pun menganga. 1% elit menguasai 50% kekayaan nasional. Ini bukan kecelakaan, tapi hasil dari sistem ekonomi politik yang timpang. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita perlu memahami bahwa masalah ekonomi adalah masalah politik. Kita harus melek struktur, bukan hanya reaktif terhadap harga. Kedua, rakyat perlu bersuara melalui organisasi, serikat dan advokasi kebijakan yang pro-rakyat. Ketiga, kita harus menolak narasi bahwa ini semua salah pasar. Pasar diciptakan oleh kebijakan, dan kebijakan dibuat oleh mereka yang punya kuasa yang harus kita kontrol secara demokratis. Hidup makin mahal, bukan karena takdir, tapi karena sistem. Saatnya kita bertanya, negara ini milik siapa? Dan kita mau tetap diam atau mulai melawan? Jika kamu peduli, bantu sebarkan video ini. Edukasi adalah langkah pertama menuju perubahan.